Strategi. Kita dengar kata ini di mana-mana kan? Ada strategi bisnis, strategi marketing, bahkan strategi hidup. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa sebenarnya arti kata ini? Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya yang luar biasa, dari medan perang kuno sampai ke ruang rapat digital zaman sekarang. Oke, biar gampang, coba bayangin strategi itu kayak jembatan. Di satu sisi, ada semua yang kita punya, sumber daya, kemampuan, tim kita. Nah, di sisi lain, ada tujuan yang pengen banget kita capai. Strategi itu, ya, jembatan itu sendiri. Jembatan yang menghubungkan apa yang kita punya dengan apa yang kita mau. Dan kebijakannya, itu cetak birunya. Konsep ini universal banget loh, berlaku buat jenderal di medan perang, berlaku juga buat CEO yang mau launching produk baru. Tapi yang seru nih, kata strategi itu nggak selalu punya arti kayak sekarang. Dulu banget, di abad ke-15, stratagem itu artinya cuma muslihat cerdik, ya, akal-akalan buat ngelabui musuh. Terus, naik kelas di abad ke-18 jadi taktik agung. Ini ilmunya para jenderal zaman Napoleon buat ngatur pasukan. Baru deh di abad ke-20, definisinya meledak. Jadi soal penggunaan semua kekuatan negara, militer, ekonomi, diplomasi, buat mencapai tujuan politik. Gila kan? Perjalanan satu kata yang luar biasa. Nah, ini nunjukin kalau strategi itu adalah seni yang abadi. Maksudnya gimana? Gini, walaupun alat perangnya berubah, taktiknya berkembang, tapi tantangan intinya itu sebenarnya sama dari dulu sampai sekarang. Gimana caranya mengelola persaingan? Percaya atau enggak, masalah yang dihadapi Jenderal Romawi dan CEO startup modern itu pada dasarnya mirip. Yap, ada semacam logika abadi di dalam strategi. Dan untuk ngertiin logika ini, kita bakal bedah 3 momen revolusioner yang benar-benar mengubah cara kita semua berpikir soal strategi. Kita akan lihat gimana para pemikir hebat di masanya menghadapi tantangan yang sama, walaupun di dunia yang jelas-jelas beda banget. Revolusi pertama dimulai saat perang bertemu dengan politik. Ini pergeseran yang gede banget. Perang bukan lagi sekedar adu jotos antar tentara, tapi jadi salah satu alat paling kuat yang dimiliki negara buat mencapai tujuan-tujuannya. Dan orang yang paling jago ngerangkum ide ini, ya dia, Karl von Clausewitz. Kutipan ini mungkin yang paling terkenal soal strategi. Dan emang pantes, satu kalimat ini aja udah cukup buat ngangkat strategi dari urusan para jenderal di lapangan jadi obrolan di level tertinggi pemerintahan. Tiba-tiba, setiap pertempuran, setiap manuver pasukan harus punya alasan politik di baliknya. Konsep ini kemudian melahirkan apa yang disebut bangsa bersenjata. Clausewitz paham banget, strategi yang sukses itu harus ditopang sama 3 pilar ini. Semangat rakyatnya, keberanian tentaranya, dan kebijakan rasional dari pemerintahnya. Bayangin aja kayak kursi berkaki 3. Kalau satu kakinya goyang, ya udah, ambruk semuanya. Oke, setelah perang nyatu sama politik, evolusi berikutnya terjadi. Papan catur strategi jadi jauh lebih luas. Pertempuran bukan lagi cuma soal siapa yang paling kuat di darat, tapi meluas ke arena-arena baru yang ternyata bisa jadi jauh lebih menentukan. Disinilah kita lihat ada perpecahan pemikiran yang besar. Di satu sisi, ada kubu lama yang fokusnya cuma gimana caranya menghancurkan tentara musuh di darat. Tapi di sisi lain, muncul pemikir-pemikir baru kayak Alfred Sayermahan yang bilang, tunggu dulu. Kunci sebenarnya ada di kekuatan laut dan dominasi ekonomi. Mereka sadar, tujuan utamanya bukan lagi menghancurkan musuh, tapi mengontrol jalur dagang, rantai pasokan, dan aliran uang dunia. Dan ide ini sebenarnya nggak baru-baru amat. Jauh sebelum itu, Alexander Hamilton udah tahu. Dia bilang kalau kekuatan sejati sebuah negara itu ada di keuangannya, kemampuannya buat pinjam uang dan jaga reputasi kreditnya. Ini wawasan yang revolusioner banget pada masanya. Stabilitas ekonomi itu bisa jadi senjata yang sama kuatnya, atau bahkan lebih kuat dari 1 batalion tentara. Dan sekarang kita sampai di pergeseran yang paling dramatis, paling aneh, dan paling berlawanan sama logika dalam sejarah strategi. Ya, penciptaan bom atom. Senjata ini mengubah segalanya dan menciptakan sebuah paradoks yang mengerikan di jantung perencanaan militer. Inilah pertanyaannya. Pertanyaan yang menghantui para ahli strategi di era nuklir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, menang perang secara total bisa berarti kehancuran total buat semua pihak. Menggunakan senjata pamungkasmu sama artinya dengan memastikan kehancuranmu sendiri. Nah loh, terus gimana cara bikin strateginya? Cuma setahun setelah Hiroshima, seorang pemikir jenius bernama Bernard Brodie ngasih jawaban yang mengubah dunia. Dia sadar, dengan adanya senjata absolut ini, tujuan strategi itu jadi kebalik 180 derajat.
Fokusnya bukan lagi gimana cara menang perang, tapi gimana cara mastiin perang itu nggak pernah kejadian sama sekali. Ini pergeseran yang fundamental banget. Dari sinilah lahir sebuah konsep inti yang baru, deterensi, atau bahasa gampangnya penangkalan. Inilah jantung strategi selama Perang Dingin. Pertarungannya bukan lagi fisik, tapi pindah ke psikologis. Tujuannya adalah membangun ancaman yang begitu nyata dan mengerikan, sampai-sampai musuh kita bahkan nggak berani kepikiran buat mulai konflik. Terus, gimana dengan sekarang? Gimana gema dari revolusi-revolusi tadi terasa di abad ke-21? Papan caturnya mungkin kelihatan beda banget ya, tapi aturan main dasarnya bakal terasa sangat familiar. Medan perang zaman sekarang emang kelihatan canggih. Ada dunia maya, sistem keuangan global, perang informasi dan disinformasi. Tapi coba deh kita lihat lebih dekat. Prinsip-prinsip strategis di baliknya itu ya gema dari masa lalu. Tujuan politiknya Clausewitz, pengaruh ekonominya Hamilton, dan logika deterensinya Brodie. Semuanya ada dan dimainkan di medan pertempuran yang baru ini. Jadi intinya, semua konsep inti yang kita bahas, mulai dari menghubungkan aksi dengan tujuan politik, menggunakan ekonomi sebagai senjata, sampai mencegah konflik, semuanya justru jadi makin relevan hari ini. Satu-satunya perbedaan, sekarang semua itu terjadi dengan kecepatan dan jangkauan yang nyaris instan. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Kalau kita lihat ke depan, dengan adanya AI, komputasi kuantum, dan teknologi lain yang mungkin belum kita bayangkan, alat-alat strategi itu pasti bakal terus berevolusi. Tapi, tantangan-tantangan dasarnya soal mengelola persaingan, menyeimbangkan sumber daya dan tujuan, serta mengejar kepentingan di dunia yang penuh konflik, apakah itu semua akan tetap sama? Sejarah sepertinya menunjukkan, jawabannya kemungkinan besar adalah ya.